Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di video berikut saudara bisa lihat bagaimana argumentasi Juma gugur semuanya. Ketika dia membahas Paulus, tidak mengakui Paulus sebagai Rasul Yesus. Dan begini penjelasan Bapak Bambang Nursena yang juga secara tidak langsung menjawab apa yang menjadi klaim daripada Juma. Mari kita melihat dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita mendukung Apologet Kristen dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga. Dan mari kita simak videonya. Makanya Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, waspadalah kepada orang Farisi. Tapi kalau di Kristen, wahai orang Kristen, rangkulanlah dengan orang Farisi. Coba Anda lihat itu dari kacamata perspektif kerangka berpikir Anda aja dulu. Kristen berasal dari orang Farisi atau bukan? Yes, orang Farisi. Siapa orang Farisinya? Paulus. Apa pembuktiannya? Pengakuan dari mulutnya sendiri. Di mana diterangkan? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Ibrani asli dari keturunan Benyamin. Aku adalah orang Farisi. Kata Yesus, waspada. Ini waspada. Dan betul saja. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda cerdas, Anda orang terpelajar, satu-satunya pemain tunggal yang mendirikan agama, mendirikan sekte di luar daripada agama Yahudi yang dianut oleh Yesus, hanya Paulus. Sekte apa itu? Kristen. Menolak Paulus sebagai rasul. Nah, kekristenan Yahudi yang mana yang menolak Paulus sebagai rasul itu? Benar kekristenan Yahudi menolak Paulus, tapi yang mana? Jadi jangan Anda ngadi-ngadi mengatakan jemaat pertama, gereja yang pertama adalah Kristen. No, nonsense, bullshit. Makanya perlu belajar, bukan hanya kecepatan berbicara. Mulut dan otak itu harus sinkron, Bung. Jadi jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat Yahudi, bukan Kristen. Kumpulan orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk di dalam jemaatnya orang Yahudi sampai hari ini. Jadi jangan mimpi. Anda boleh lincah berbicara, tapi Anda tidak berdata. Mengawin-ngawinkan ayat sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Ya. Oke, thank you Saudara Mikael. Saya mau tanya dulu nih. Dari penjabaran saudara ini yang panjang lebar ini, saya mau tanya, tolong jawab ya atau tidak. Jemaat perkumpulan orang-orang yang ada ketika Yesus memberikan mandat kepada Petrus muridnya, apakah jemaatnya itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Ya, benar. Hah? Orang-orang yang bersunat. Aha, orang-orang yang bersunat. Berarti jemaat pertama Kristen atau bukan? Nah, ini. Oke, lanjut dulu. Nanti saya Saudara harus memahami bahwasanya Kristen itu di dalam pandangan Paulus sendiri adalah kumpulan orang-orang yang hidup secara kafir. Jadi jangan Anda ngadi-ngadi mengatakan jemaat pertama, gereja yang pertama adalah Kristen. No, nonsense, bullshit. Makanya perlu belajar, bukan hanya kecepatan berbicara. Mulut dan otak itu harus sinkron, Bung. Jadi jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat Yahudi, bukan Kristen. Kumpulan orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk di dalam jemaatnya orang Yahudi sampai hari ini. Jadi jangan mimpi. Anda boleh lincah berbicara, tapi Anda tidak berdata. Oke? Nah, sekarang saya sadarkan kepada saudara, ketika saudara mengatakan Taurat itu hanya bayang-bayang, ilmunya dari mana? Dari orang Farisi kan? Nah, itulah kalian, pengikut orang Farisi. Sementara Tuhan memberikan pernyataan yang sangat luar biasa di dalam pemahaman orang Yahudi itu sendiri, bahwa Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu adalah jalan hidup, yang siapapun yang menapaki daripada hukum Taurat itu dalam kehidupan orang Bani Israel, mereka akan mendapatkan hidup. Itu Kristen, di situ nggak ada. Anda mengatakan hukum Tuhan adalah bayang-bayang, itu mau Anda, karena Anda Kristen. Tetapi orang Yahudi, di mana mereka adalah umat yang diangkat derajatnya oleh Tuhan, apakah pernah diajarkan Taurat itu bayang-bayang dan yang benar adalah ajaran Kristen? Mimpi.
Itu mimpi itu, Bung. Makanya Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, waspadalah kepada orang Farisi. Tapi kalau di Kristen, wahai orang Kristen, rangkulanlah dengan orang Farisi. Coba Anda lihat itu dari kacamata perspektif kerangka berpikir Anda aja dulu. Kristen berasal dari orang Farisi atau bukan? Yes, orang Farisi. Siapa orang Farisinya? Paulus. Apa pembuktiannya? Pengakuan dari mulutnya sendiri. Di mana diterangkan? Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Ibrani asli dari keturunan Benyamin. Aku adalah orang Farisi. Kata Yesus, waspada. Ini waspada. Dan betul saja. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda cerdas, Anda orang terpelajar, satu-satunya pemain tunggal yang mendirikan agama, mendirikan sekte di luar daripada agama Yahudi yang dianut oleh Yesus, hanya Paulus. Sekte apa itu? Kristen. Orang Yahudi menyebutnya Nasrani. Itu diterangkan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jadi tolong teman-teman Kristen mulai hari ini Anda imani dan percayai bahwa jemaat pertama adalah Kristen, itu buyar. Tinggalkan itu adalah pembodohan. Jemaat pertama yang didirikan oleh Petrus adalah kumpulan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang bersunat. Mereka yang ketika masuk ke bait suci bukan duduk di bangku, tetapi mereka berdiri untuk sujud di hadapan Tuhannya mereka. Sebelum masuk ke rumah ibadah mereka cuci kaki, cuci tangan, membasuh wajah, dan seterusnya. Mereka wudhu. Sementara Kristen itu beda. Jadi jangan pernah mimpi jemaat mula-mula yang didirikan di atas batu karang itu adalah Kristen. Itu pembodohan. Catat itu. Jemaat yang didirikan Petrus adalah kumpulan orang-orang yang bersunat. Mereka adalah praktisi Torah. Ya, catat. Sehingga ketika Anda mengatakan kami adalah Kristen awal mula dari muridnya Yesus, itu bohong. Paulus mendirikan sekte di Antioquia itu karena dia mengaku dia diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Maka jemaat pertama, orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi, adalah Kristen, dan itu tidak ada korelasinya dengan pengajaran Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba, yang dimaksud tidak lain adalah Paulus in the gang. Silakan Anda bantah. Baik, agar Anda lebih mudah untuk mengikuti alur jalannya diskusi, Bang Zuma mengatakan bahwasannya jemaat pertama yang didirikan Petrus adalah mereka orang-orang yang bersunat, mereka orang-orang yang mensucikan diri seperti halnya membasuh tangan, membasuh mulut, membasuh kaki, dengan kata lain berwudu, seperti halnya yang dilakukan orang Muslim. Sebagai orang Kristen, Anda wajib percaya dan meyakini bahwa ini adalah fakta yang harus Anda ketahui. Baik, kita akan melihat bagaimana Elia Miron menanggapi argumentasi dari Bang Zuma. Simak video ini. Oke. Ya, terima kasih Pak Zuma ya. Sebenarnya saya juga mau menunjukkan bahwa seringkali Bapak Zuma dalam rautan argumentasinya itu gagal sekali berpikir dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian merujuk dari apakah orang-orang Kristen yang di jemaat yang didirikan Yesus itu bersunat? Iya, bersunat. Ketika saya bilang ya bersunat, langsung Bapak berpikir bahwa wah, argumentasi saya sudah patah karena itu. Enggak. Sebenarnya ini hanya ketidaktahuan Anda ya. Orang Yahudi yang percaya Yesus itu tetaplah harus disunat. Karena sedangkan orang Yahudi yang percaya Yesus tidak dibebankan hukum sunat. Kisah Para Rasul 21 ayat 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati, dan dicekik dari percabulan. Ayat 20-nya kalau kita melihat sebelum sampai kepada konklusi ini, mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu yang berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan semuanya rajin memelihara hukum Taurat. Di ayat 22-nya, tetapi mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Bapak harus mengerti ya, bahwa
ketentuan sunat itu diberikan kepada yang memang diteruskan dari Abraham, kemudian berakhir di orang-orang Yahudi dari ke-12 suku Israel ini sebagai bentuk perjanjian mereka. Kemudian selanjutnya dikatakan sebab engkau menyatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi kita harus mengerti teman-teman bahwa hukum sunat ini adalah hukum yang only berlaku bagi orang-orang Yahudi. Tapi karena Yesus menyatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya hukum Yahudi ini tak berlaku lagi bagi dunia ini. Itu berlaku bagi mereka aja. Bagi dunia ini tidak berlaku lagi hukum sunat karena mereka sudah disunatkan melalui kematian Kristus. Inilah relevansi yang saya katakan. Saya tetap konsisten dalam argumentasi saya. Saya tidak mau gagal berpikir ya. Nah, ketika Yesus menyatakan baptislah semua orang di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kemudian juga Paulus. Jadi Paulus ini bukan bertentangan dengan Yesus. Ini yang harus diperhatikan ya teman-teman. Paulus ini menginjil bagi dunia. Karena di ayat 21 dikatakan bahwa di antara bangsa-bangsa lain dan Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang melepaskan hukum Musa. Artinya bangsa-bangsa lain itu tidak terikat dengan hukum Musa. Inilah mengapa orang Yahudi itu sangat fanatik dengan orang-orang di bangsa lain. Artinya memang hukum Israel yang sangat ketat ini, yang tadinya perlakuan hukum Taurat ini tidak berlaku lagi bagi bangsa lain. Makanya orang Kristen yang non-Yahudi itu tidak perlu disunatkan. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, mengapa orang-orang Yahudi atau pada masa ketika Yesus mendirikan jemaatnya yang adalah Petrus sang batu karang itu, mereka adalah orang-orang bersunat. Argumentasi yang pertama itu karena mereka adalah orang Yahudi. Kemudian argumentasi yang kedua agar itu tidak menjadi batu sandungan atas pemberitaan mereka. Paulus dengan jelas menegaskan bahwa Timotius itu haruslah disunat, gitu ya, karena si Timotius ini ibunya seorang Yahudi teman-teman yang telah menjadi percaya gitu. Sedangkan ayahnya itu seorang Yunani ya, Yunani, sehingga menurut hukum Yahudi Timotius itu termasuk orang Yahudi. Ini jadi karena keyahudian mereka itu diwajibkan untuk bersunat gitu. Jadi orang yang di luar Yahudi, non-Yahudi, tetapi Injil juga diberikan kepada mereka. Karena Yesus menyatakan bahwa Injil itu harus diberitakan kepada seluruh dunia, ya maka itu tidak berlaku gitu. Karena karunia keselamatan itu diberikan bagi semua orang gitu. Jadi penafsirannya itu harus relevan, jangan dikait-kaitkan yang satu dengan yang lain dan hanya untuk mengukuhkan asumsi kita gitu. Itu prinsip hermeneutika Kristen itu jelas dalam hal ini gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang bertentangan gitu Pak Juma. Silakan. Baik, inti dari percakapan saudara Elia ada pada menit 9, yang mana ia mengatakan bahwasanya bersunat adalah hukum Yahudi, dan hukum Yahudi tidak berlaku lagi di dunia ini. Ya, saudara Elia mengatakan hukum Yahudi berlaku bagi mereka saja dan tidak berlaku bagi umat sesudahnya, karena mereka telah disunatkan oleh kematian Kristus. Dan karena keyahudian merekalah pada zaman tersebut mereka diwajibkan untuk bersunat dan tidak sesudahnya. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Baik. Ya. Saya ulangi dengan narasi Anda yang begitu panjang. Saya mau tanya kepada saudara, menurut Yesus Injil mana yang harus diberitakan kepada semua bangsa muridnya? Jawab. Apa yang mereka saksikan itu? Semua. Injil, bukan Injil Lukas, Injil Markus, Matius, Yohanes, Surat Paulus. Injil itu bukan satu establishing karena belum ada kanonisasi. Oke. Ya. Berarti dengan kata lain bukan kitab saudara. Dengan kata lain bukanlah kitab saudara yang Yesus perintahkan untuk diberitakan. Catat itu. Ya, karena memang itu belakangan dikanonkan. Ya, saya setuju. Oke, sip. Anda sudah akui, bagus. Nah, sekarang gini, ketika saudara mengatakan Taurat itu tidak berlaku untuk bangsa lain lagi, emang Taurat itu pernah berlaku untuk bangsa lain? Memang nggak pernah. Taurat itu untuk Bani Yakob. Jadi Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat untuk Kristen itu nggak nyambung. Yesus datang membatalkan hukum Taurat di atas tiang salib untuk Kristen, nggak nyambung. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu nggak nyambung itu.
Kenapa Paulus mengajarkan itu? Orang Farisi ini mengajarkan itu. Kenapa? Karena target sasarannya adalah orang-orang yang tidak bersunat. Target sasarannya adalah orang-orang pemakan babi. Mohon maaf. Target sasarannya adalah penyembah-penyembah dewa. Siapa itu? Kekaisaran Romawi Yunani. Itu target sasarannya. Sehingga hukum Taurat yang berat itu menurut pandangan orang Roma dan Yunani kudu harus batal dulu baru diterima oleh mereka. Makanya pernyataan Paulus itu jelas. Jadi kalau Anda mengatakan Taurat tidak berlaku lagi untuk bangsa lain, Bung, Anda belajar di mana? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk non-Israel. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Ini untuk orang Israel. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ulangan 4, satu perikop Anda baca, Anda nggak nyambung di situ. Kemudian ulangan 6, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu yang dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendidikinya, supaya seumur hidupmu engkau, anak cucumu takut akan Tuhan, berpegang pada segala ketetapan yang dan perintahnya yang disampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel. Tak ada itu, Bang. Taurat itu untuk Bani Israel. Kalau Anda kurang yakin, silakan Anda baca di dalam ulangan 33. Hukum yang ada untuk Bani Yakub saja, bukan untuk Anda. Jadi kenapa Yesus mati untuk Anda? Apa hubungannya? Kalau Yesus datang untuk membatalkan dalam perspektif Anda menggenapi, kenapa untuk Anda? Anda sopo? Di dalam di ulangan 33 dijelaskan, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaah Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Bukan. Satu lagi, Yeremia 31:31, aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda Bani apa? Hah? Bukan Anda. Jadi ngapain Yesus mati di atas tiang salib untuk Anda? Ngapain? Tujuannya untuk membatalkan hukum Taurat. Iya, berarti Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Kalaupun dia dipaksakan untuk mati sebagai persembahan kepada dewa, dia dipersembahkan untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Kecuali Anda benar-benar Romawi dan Yunani yang dihadiahkan konsep Tuhan, dihadiahkan kitab. Baru betul, aku ini adalah Bani Romawi dan Yunani, pengikut Paulus yang meminjam nabi yang datang kepada Bani Israel untuk kami tuhankan. Itu baru betul. Saya jempol kalau Anda jujur di situ. Yang pertama, Anda sudah mengakui jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat bersunat. Berarti mereka bukan Kristen. Mereka adalah Bani Israel yang percaya Yesus utusan Tuhan, belum terkontaminasi dengan ajaran Farisi. Sedangkan yang di Antioquia murni mutlak absolut pengajaran Farisi. Muncullah Kristen, penyembah manusia, dan itu Anda aminkan hari ini. Makanya saya tanya, Injil mana? Injil Lukas? Bukan. Markus? Bukan. Injil yang mana? Ya Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu? Baca kitab Anda. Kalau Anda punya Bible, saya ajarin sekarang. Di dalam Yohanes 1 nomor 48, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Dia ikut denganku, wahai Filipus. Filipus disebut namanya. Ada legalitas dari Yesus untuk Filipus. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 8 di nomor 35, Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Yang diajarkan oleh Filipus adalah Injil Yesus, bukan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, bukan. Jadi kalau Anda pun memaksakan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, maka berita yang harus didengarkan itu adalah Injilnya Yesus yang dibawa oleh Filipus, bukan Lukas, bukan Paulus. Sadari itu kalau Anda memang benar-benar ingin selamat.
Yesus punya Injil sendiri yang diberitakan muridnya Filipus, dan Filipus mendapatkan legitimasi jelas. Sementara Paulus, Lukas, Markus, pengarang Matius, pengarang Yohanes, pengarang Markus itu tidak ada legitimasi dari dia, dari Yesus. Sementara sumber firman, bahkan kalian mengatakan firman itu adalah sang firman, itu adalah Yesus. Sang firman memberikan legitimasi kepada Filipus, bukan kepada penulis Injil Anda. Jadi Injil Anda itu bukan yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Simpan itu di peti, cari Injil Filipusnya, beritakan kepada dunia. Disitulah yang benar. Injil Filipus masih ada sisanya. Yesus menikah dengan istrinya Maria. Silakan. Baik, Yesus mati untuk membatalkan Taurat itu tidak nyambung. Ya, itulah argumentasi yang dikatakan Bang Zuma. Bahkan Bang Zuma membalikkan fakta dan bertanya, Anda belajar di mana? Karena hukum Taurat itu untuk Bani Israel dan bukan untuk non-Bani Israel ataupun untuk Anda. Bang Zuma mengatakan, jika Anda saudara Kristenku kurang yakin, Anda dapat membacanya di Ulangan 33, hukum yang berlaku untuk Bani Israel saja dan bukan untuk Anda. Lalu, bagaimanakah saudara Elia menanggapi argumentasi dari Bang Zuma perihal ini? Simak baik-baik video ini. Oke. Terima kasih Pak Zuma. Ya, saya ini ya sudah cukup mendengarkan tadi ya apa yang disampaikan. Saya mau bantu yang pertama dulu. Tadi Pak Zuma menyatakan berkaitan dengan Taurat itu untuk orang Yahudi. Ya, kita buka Lukas 16 ayat 16. Lukas ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Yang pertama. Yang kedua, Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi Lukas, Matius itu relevan bahwa Taurat itu hanya berakhir dan berlaku sampai di masa Yohanes. Oke, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Matius itu memberi penjelasan lebih jelas dengan menempatkan kata mereka bernubuat itu berakhir hingga tampilnya Yohanes Pembaptis tentang kesaksian kebenaran yang akan datang di dalam Kristus. Dengan demikian kita mengerti bahwa Taurat itu dan nubuat-nubuat para nabi dalam perjanjian lama berakhir pada saat tampilnya nabi terbesar, yaitu Yohanes Pembaptis, ya. Dengan tanda kematian Yesus di kayu salib berlaku hukum Kristus, hukum kasih. Ini saya sudah tegaskan dari awal bahwa hukum Kristus itu adalah dua hukum. Hukum Taurat itu terikat pada 613 hukum. Gitu. Jadi yang 613 itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena para nabi pun itu semua bersaksi dan akan bernubuat tentang Dia yang akan datang. Yang di dalam Lukas yang saya bacakan tadi, berakhirnya nubuat tentang kesempurnaan yang akan datang itu telah selesai. Diakhiri di dalam masa kenabian Yohanes Pembaptis. Itu sudah selesai sampai di sana. Yang nantinya akan didatangi oleh Sang Firman itu yang menjadi manusia, di mana Sang Kristus itu sendiri Sang Firman itu yang menyatakan diri Bapa di dalam dirinya. Hal ini juga kita bisa melihat di dalam Efesus 2 ayat 15, bahwa dikatakan di sana bahwa sebab dengan matinya manusia, ia sebagai manusia, maksud saya, ia telah membatalkan hukum Taurat, ya, dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kalau banyak polemikus yang menuduh bahwa Paulus itu menyatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan, sedangkan Yesus itu menggenapi, artinya konklusinya bahwa Yesus itu dengan Paulus itu bertentangan. Tidak. Kenapa? Jelas ditegaskan oleh Lukas bahwa hukum Taurat itu berakhir mengenai pewahyuannya dan peraturannya itu sampai kepada zaman Yohanes. Itu yang pertama. Jadi ayat ini sudah membantah argumentasi dalam perspektif kekristenan, ya. Maksud saya bahwa Bapak menyatakan Taurat itu akan berlaku selama-lamanya. Tidak. Ya, tidak. Karena orang Yahudi, karena Lukas ini ditulis sama Lukas, dia itu orang Yahudi. Jadi kalau dia itu orang Yahudi, tidak mungkin dia punya perspektif bahwa kalau memang hukum Taurat itu berlaku sampai selama-lamanya, tidak merujuk kepada nubuatan yang akan datang di dalam kesempurnaan Yesus Kristus, ini mereka tidak akan menyaksikan ini. Kalau kita merujuk kepada hukum dwi ganda saksi, kesaksian ini benar adanya, karena Lukas juga menyatakan demikian, Matius juga menyatakan demikian, kemudian juga dikonfirmasi di Efesus. Ini jelas urgensinya. Kemudian yang kedua,
mengenai Injil gitu ya. Tadi Bapak menyatakan bahwa Injil itu di Filipus. Kenapa di Filipus itu tidak diakui, sedangkan di Filipus itu Yesus itu katanya menikah bla 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 dan lain-lain. Kenapa kalian tidak memberitakan Injil yang dari Filipus aja? Inilah keterbatasan literasi, bahwa arti kitab Injil itu adalah kabar baik. Memang saya harus mengakui ya saudara, saya tidak mau menafikan bahwa kata Injil itu merupakan arabisasi untuk kata Yunani Eugelion gitu. Jadi artinya adalah kabar baik kalau kita buat ke seluruh Indonesia. Matius 4 ayat 23. Yesus pun keliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ingat ya, kita harus mengkonsentrasikan antara kondisi orang Yahudi pada saat itu dengan apa yang dilakukan Yesus. Perspektif dan juga sudut pandang orang Yahudi yang dalam hal ini adalah mereka Yahudi tentunya teman-teman, karena murid-murid Yesus itu ya orang-orang Yahudi ya. Makanya dikatakan di dalam Markus 1, maaf, maksud saya itu di mana ya? Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi kalau Bapak Juma tadi bilang Injil itu keselamatan itu hanya bagi orang Israel, itu salah besar. Literasinya kurang itu ya. Jadi ketika kitab Injil Matius itu menuliskan Yesus memberitakan Injil, artinya Yesus itu memberitakan kabar baik. Sedangkan Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul, ini penerusan ya. Injil-Injil yang diberitakan oleh para rasul adalah kabar baik yang sama tentang apa yang diberitakan Yesus. Meskipun memang Yesus itu selalu menekankan kepada perspektif dan budaya pada saat itu mengenai pernyataan dirinya sendiri secara implisit. Tetapi di perjanjian baru, artinya para murid yang bersaksi tentang pemberitaan Kristus itu memberikan penjelasan yang lebih clearus artinya. Jadi lebih jelas tentang siapa Kristus itu sebenarnya. Jadi Injil kerajaan Allah itu yang diberitakan Yesus Kristus itu adalah sentralitasnya berada di dalam Yesus Kristus, tetapi para rasul dan para murid menegaskan itu lagi. Hubungannya dengan apa? Dengan amanat agung Yesus Kristus bahwa Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Jadi Injil itu tidak terbatas pada apa yang ditulis murid tertentu saja Bapak Juma, tapi itu merujuk kepada kabar baik. Kabar baik itu dalam hal ini telah disampaikan Yesus bahwa kamu harus membaptis orang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini relevansinya dengan apa? Dengan keselamatan yang Yesus tawarkan itu, dengan mengalahkan maut, dengan kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Jadi kabar baik di sana adalah karena ketika Yesus itu menyatakan bahwa hidup di zaman pada saat itu dia belum mati. Jadi Injil kerajaan Allah itu yang merujuk kepada dirinya sendiri. Sedangkan ketika Yesus memberi mandat dan amanat agung baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dia sudah mati tapi bangkit kembali. Artinya Yesus secara implisit menyatakan kepada murid-murid, sampaikan ke dunia bahwa aku telah mati, aku telah bangkit, dan aku naik ke surga dan baptis mereka di dalam nama Allah Tritunggal agar mereka dapat diselamatkan. Inilah yang disebut dengan kabar baik itu. Tidak bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Saya juga bingung dengan rautan argumentasi apa Anda mengkait-kaitkannya dengan Filipus, kemudian juga menuduh bahwa Yesus itu pernah menikah. Yesus itu pernah menikah tidak pernah divalidasi fakta sejarah. Tutup Alkitab, kita buka fakta sejarah. Tulisan Marabin Serapion, kemudian tulisan Tacitus, kemudian juga siapa namanya satu lagi saya lupa, yang dari Roma itu. Mereka tidak pernah menyaksikan Yesus Kristus itu menikah. Bahkan Flavius Josephus itu membuktikan dan juga menuliskan dalam sejarahnya bahwa Yesus itu diakui dan dianggap orang Yahudi itu bangkit pada masa itu, dan tidak pernah menuliskan historikal tentang pernikahannya dia. Jadi Injil itu merujuk kepada kabar baik, terlepas dari bagaimana memang perspektiva dari budaya pada bangsa itu. Gitu Pak Juma ya. Terima kasih. Baik. Meskipun Bang Zuma mengatakan bahwa hal tersebut tidak berlaku lagi dan kemudian telah menunjukkan bukti-buktinya, namun Elia masih tetap pada argumentasi yang pertama, yakni bahwa hal itu masih berlaku, bahkan berlaku hingga zaman Yohanes. Oke, baik ya. Jadi Paulus sendiri mengakui di dalam Galatia 1 nomor 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain. Dari zaman Paulus saja, Injil-Injil itu sudah bertebaran. Banyak Injil yang kemudian ada pada masa itu. Sehingga ketika saudara mengatakan bahwasanya Injil yang Anda maksud adalah yang diberitakan
kabar gembira, Paulus yang menorehkan catatannya sendiri mengatakan bahwa banyak Injil lain, ya, banyak Injil lain yang ada pada masa itu. Bukan hanya kitab saudara yang sekarang ini mencari jalan untuk membatalkan hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel. Saudara dengan entengnya mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu hanya berlaku pada masa Yohanes sampai masa Yohanes. Itu maunya Anda. Ilmu Anda itu Anda dapatkan dari mana? Dari Lukas. Lukas iki sopo? Anda mengatakan Lukas ini orang Yahudi. Data Anda dari mana? Lukas aja dari namanya itu adalah nama orang Roma. Oke? Dan tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Lukas itu orang Yahudi. Tidak. Lukas itu jelas oleh tradisi Kristen sendiri menduga dia berasal dari Antioquia, Syria, dan dia berdarah Yunani. Lalu ketika saudara mengatakan dia orang Yahudi, ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Ya, ilmu dari mana? Lukas itu tidak dikenal oleh Yesus. Ya. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan hanya sampai kepada Yohanes, berarti Anda menyelisih pernyataan Yesus. Di dalam kitab saudara sendiri menerangkan, Yesus berkata bahwa hukum Taurat itu lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Mana yang benar ini? Pengakuan Yesus atau pengakuan Lukas? Yang mana yang benar? Sementara Yesus sendiri, sabar. Yesus sendiri mengatakan demikian. Terus di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan Taurat, itu dijelaskan, janganlah kau menambahi, jangan kau mengurangi. Jadi jangankan batal, dikurangi aja tidak bisa. Ilmu Anda dari mana? Hanya ingin melegalkan ajaran Farisi, kemudian Anda mengatakan bahwa hukum Taurat itu berlaku hanya sampai di Yohanes saja. Berarti ada pengurangan. Sementara perintah Tuhannya jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Dan sampai hari ini orang Yahudi masih ada. Sedangkan Injil yang diberitakan kemudian oleh Filipus jelas adalah Injil Yesus. Tidak pernah mengatakan Injil Lukas, Injil Markus, nggak ada. Yang diberitakan oleh Filipus ini adalah Injilnya Yesus. Injil Yesusnya mana? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena sejatinya Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pentuhan Yesus yang muncul pertama kali kemudian di Antioquia. Jadi ketika kemudian dikatakan hukum Taurat itu berlaku hanya sampai Yohanes, itu datanya dari siapa? Dari Lukas sendiri. Sementara Lukas juga yang mencatat, Yesus sendiri mengatakan bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lebih mudah. Nah, terus kenapa bisa batal? Sementara langit dan bumi itu lebih mudah hilang daripada hukum Taurat. Apa logikanya yang bisa dipakai selain daripada doktrin dan dogma? Oh, enggak berlaku lagi. Apa alasannya? Sementara Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Masya Allah, itulah penjelasan terakhir dari Bang Zuma untuk menutup jalannya diskusi pada video ini. Diskusi pada video kali ini berjalan sangat baik dan tidak saling berebut waktu, dan hal inilah yang perlu dicontoh oleh diskusi ataupun debat-debat yang lain. Sangat berbeda halnya jika Edis TV yang diskusi, sudah dipastikan hanya otot-ototan dan saling ejek-ejekan sahaja. Jika Anda menyimak tayangan ini sampai selesai, pastinya Anda akan mengetahui argumentasi mana yang benar. Semoga tayangan ini bermanfaat. Shalom alaikum Beshem Hamasyah. Kita akan membahas mengenai satu tema yang sering muncul di dalam polemik ya antara Kristen dengan Islam, itu adalah tentang Paulus. Jadi ditanyakan, Yesus itu benar-benar mengajarkan kekristenan atau Pauluslah yang memalsukan kekristenan itu? Memalsukan ajaran Yesus yang aslinya. Makanya temanya bisa kita angkat, kekristenan itu ajaran Yesus atau agama ciptaan Paulus. Kira-kira seperti itu. Nah, kita mesti melihat dari latar belakang sejarah dulu. Yang pertama, dari abad pertama Masehi
sampai kira-kira abad ke-19 tidak pernah ada masalah dengan Paulus. Itu harus ditekankan dulu itu. Jadi saya terbiasa membaca sejarah itu mesti runut, mesti kronologis, tidak bisa sepotong-sepotong. Tetapi memang karena harus jujur ya dikatakan, saya kalau ngomong itu selalu terus terang. Kekristenan itu yang berakar di Indonesia khususnya, yang berakar dalam kekristenan kita di Indonesia, itu banyak mewarisi konflik antar gereja. Warisan konflik ini yang ditekankan sedemikian rupa sehingga orang begitu ngomong tentang saya Calvinis, saya Wesleyan, saya Lutheran, itu kuat, lebih kuat daripada bagaimana kita menggali akar kekristenan kita. Padahal yang namanya Calvinis, Lutheran, Pantekosta, Karismatik ini kan abad 16 sampai abad 20 kan. Lalu kekristenan kita di abad pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya blank. Mengalami apa? Missing link. Sehingga kalau kita lihat misalnya saja, ada satu buku sejarah gereja karya dari Berkov, itu yang sangat terkenal sekali lah, dari BPK Gunung Mulia. Itu buku kalau tidak salah hampir 800 halaman atau berapa itu, yang membahas tentang gereja dari abad pertama sampai reformasi. Itu hanya belasan lembar. Selebihnya sejarah orang bertengkar, sejarah pertengkaran teologis. Akibatnya apa? Yang ada di Indonesia itu kalau ngomong Katolik versus Protestan itu seolah-olah dua agama lain yang berbeda. Ketika saya membawa wacana baru di dalam kekristenan ini, dalam pengertian saya lihat begini, nggak suka saya. Kenapa kekristenan kita jadi terpenjara dengan konflik aliran seperti ini? Bagi saya belajar sejarah itu yang utuh. Makanya ketika saya membaca bukunya Berkov itu tersentak pula saya. Buku itu tidak salah, tapi karena terlalu miskinnya informasi tentang gereja kuno, ditulis begini: kekristenan Yahudi abad pertama, kekristenan Yahudi setelah abad pertama, itu menolak Paulus sebagai rasul. Nah, kekristenan Yahudi yang mana yang menolak Paulus sebagai rasul itu? Benar kekristenan Yahudi menolak Paulus, tapi yang mana? Tidak pernah gereja Yerusalem yang didirikan oleh Rasul Yakobus, artinya yang pernah menjadi uskup pertama di Yerusalem, itu menolak Paulus, tidak pernah. Tidak pernah ada data-data di gereja kuno yang mengatakan Paulus bertentangan dengan para rasul yang lain, itu tidak pernah. Data pertama tentang Paulus ditolak itu setelah terjadinya perpecahan gereja, yaitu pada saat gereja di Yerusalem itu sudah tidak mendapatkan tempat yang nyaman. Lalu mereka terusir, dan itu dicatat oleh sejarawan gereja namanya Eusebius. Mereka hijrah ke Pela. Pela itu letaknya di Transjordan. Ya. Di sanalah kemudian muncul sekte baru yang namanya kaum Ebionit. Kaum Ebionit itulah kaum Kristen Yahudi, atau lebih tepat dikatakan sekte Kristen Yahudi yang menolak kerasulan Paulus. Jadi itu baru abad kedua ke atas, bukan abad pertama. Lebih tepatnya dokumen-dokumennya Ebionit itu abad ketiga. Jadi bukan pertentangan di zaman rasuli gitu loh. Nah, karena kita mengalami tadi missing link dalam pembahasan sejarah gereja kuno, kita ini mudah kagetan ketika muncul film Da Vinci Code, Injil Yudas, kan kita kelabaan semua. Nah, oleh karena itu, maka forum-forum saya itu selalu banyak membahas tentang bagaimana kita dalam semangat dialogis menjembatani perbedaan itu dengan modal kita kembali ke akar gereja. Nah, saya akan bicara tentang Paulus ini. Paulus itu menjadi korban fitnah para polemikus ini. Ya, kita melihat kata Alkitab ya, misalnya Paulus pernah bertentangan enggak dengan Petrus? Ya, pernah. Itu tercatat di dalam kitab Galatia. Tapi yang dipertentangkan itu masalah ajaran atau bukan? Apa masalah teologi atau bukan? Itu masalah bagaimana penerapan iman Kristen di dalam dua konteks yang berbeda. Ya kan? Memang harus diakui setelah zaman Yesus naik ke surga itu ada murid-murid Yesus yang berasal dari latar belakang Yahudi, dan itu dipimpin oleh
Yakobus saudara Tuhan di Yerusalem, dan kematian Yakobus ini maksudnya bukan Yakobus anak Yebedeus, tapi Yakobus saudara Yesus. Itu justru kematiannya direkam oleh sumber sejarah di luar Alkitab. Dan ini bukan buku apokrif, bukan buku karangan-karangan untuk kepentingan iman Kristen. Buku sejarah Yahudi yang ditulis oleh Flavius Josephus. Dan di situ Josephus menulis tentang Yakobus saudara Yesus. Dia mati tahun 62 dirajam batu di Bait Allah. Itu kesaksian Josephus. Jadi kesaksian-kesaksian tentang gereja kuno itu tidak hanya dicatat oleh orang Kristen. Termasuk penyalipan Yesus itu dicatat oleh Josephus, dicatat oleh Cornelius Tacitus, dicatat oleh Maraben Serapion. Ada banyak catatan tentang itu. Nah, yang kedua, ketika kekristenan berkembang di luar tanah suci, maka kekristenan berkembang di wilayah Antioquia, Syria. Untuk pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen itu di Antioquia. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal dari kepatriakan gereja ortodoks Syria di Antioquia. Sampai sekarang gerejanya masih eksis. Masih memakai bahasa Aramaik, Pesito, liturginya masih memakai liturgi Rasul Yakobus. Sekalipun Anda bukan ortodok enggak apa-apa, tapi ini kan fakta sejarah gitu loh. Jadi jangan kita ini kalau yang ngomong itu Protestan apa enggak, kalau enggak itu salah. Itu saya kira itu orang primitif itu yang begitu itu. Jadi kita jangan seperti itu. Sikap ilmiah yang jujur dan rendah hati, menghormati dan menghargai perbedaan. Kenapa saya penting menyampaikan ini? Karena apa yang digambarkan dalam gereja purba, kekristenan berlatar belakang Yahudi itu berpusat di Yerusalem. Kekristenan berlatar belakang bukan Yahudi berpusat di Antioquia. Kemudian terjadi gesekan. Gesekan itu apa? Gesekan pada masalah pelaksanaan hukum Taurat. Taurat itu dalam pemahaman Yahudi ada Taurat sebagai misvah, sebagai hukum. Itu tidak pernah diubah. Yesus pun tidak pernah mengubah. Aku tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu Taurat dalam pengertian misvah. Tapi ada Taurat dalam pengertian aturan-aturan tentang makanan yang dikembangkan oleh para rabi. Itu namanya kasrut. Halal haram itu koser. Itu yang sebetulnya diubah oleh Paulus. Itu kan sebetulnya bukan dari Musa, itu kan dari para rabi Yahudi menajamkan hukum itu. Nah, ketika gereja purba itu menjadi problem. Petrus yang hidup dengan warisan Yahudinya, dia rupanya tidak lebih siap daripada Paulus. Itu intinya. Paulus itu kan sebetulnya didikan Yahudi, Rabi Gamaliel itu. Jadi dalam hal memang dia warga negara Roma, dia mendapatkan apa istilahnya itu keuntungan-keuntungan sebagai warga negara Roma. Tetapi sebagai orang Yahudi tidak ada yang meragukan Paulus, dia muridnya rabi besar loh. Tapi Paulus itu rupanya memang mendapatkan visi dari Tuhan untuk membuka eksklusivisme iman Perjanjian Lama itu menjadi iman bagi bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Makanya dia menyebutkan, saya ini rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Nah, pada saat murid-murid itu bertemu di Antioquia, Petrus itu dengan enak saja dia makan bersama saudara tidak bersunat. Bukan soal misvah, hukum, tapi soal kasrut, hukum tentang halal dan haram. Mula-mula dia enjoy makan bersama orang-orang Kristen yang di latar belakang bukan Yahudi. Begitu kelompok Yakobus, bukan Rasul Yakobus, kelompoknya Yakobus datang. Yakobus itu kelompok radikal Kristen Yahudi. Petrus menarik diri. Paulus tahu loh, ini senior ini bagaimana ini? Kalau dia sendiri tidak punya sikap seperti itu, apa yang bisa dicontoh oleh kita yang lebih muda? Makanya di dalam Galatia itu dikatakan, Galatia pasal 2 ayat 13, dan orang-orang Yahudi lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas, maksudnya Petrus, di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara
pagan dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara tidak bersunat untuk hidup menurut hukum Yahudi? Persoalan itu persoalan pelaksanaan hukum, gitu loh. Bukan persoalan teologi, tidak terlalu jauh itu, gitu loh. Nah, terus di sini ada dua tema yang menarik yang kemudian dikembangkan di abad-abad kemudian. Yang pertama, Barnabas terseret oleh kemunafikan Petrus. Wah, makanya ada nantinya Injil Barnabas di abad 16. Karena diuntungkan oleh teks ini. Celah-celah kosong yang kemudian diisi oleh orang kemudian. Terus yang kedua, ini yang memprihatinkan juga. Di kalangan Kristen muncul sebuah mazhab yang dikenal dengan mazhab Tubingen. Itu ketika seorang yang bernama Ferdinand Baur, dia itu pemimpin mazhab Tubingen tahun 1845. Dia itu menulis satu tesis ya yang sangat terkenal, bahwa menurut dia ada pertentangan antara Paulus dengan Petrus. Yang satu dikenal dengan Pauline Christianity dan yang kedua Petrine Christianity. Menurut dia, Paulus itu berbeda dengan Petrus. Petrus itu mewakili kekristenan Yahudi. Paulus mewakili kekristenan non-Yahudi. Dan itu ditajam-tajamkan. Serempak dengan kesimpulan seperti itu sebetulnya ada yang mengawali. Ferdinand Baur sendiri tidak terlalu yakin bahwa perjanjian baru itu memang ditulis oleh rasul-rasul. Nah, dia menyangkal bahwa memang benar apa benar surat-surat Paulus ditulis Paulus, apakah benar surat Petrus ditulis Petrus. Itu mungkin hanya ini saja, itu proyeksi daripada pandangan teologi yang kemudian dikalimatkan pada abad-abad berikutnya menjadi buku. Maka ketika misalnya kita melihat misalnya surat Petrus misalnya, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 16 itu kan disebutkan Petrus sendiri berbicara tentang Paulus positif. Dia mengatakan demikian. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, surat-surat Paulus, ada hal-hal yang sulit dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi Petrus memahami bahwa abad-abad pertama itu memang ada orang kesulitan memahami tulisan Paulus. Paulus memang pinter orangnya soalnya. Kadang-kadang dia berjalan mendahului zamannya. Dia seorang yang memang punya visi profetis ke depan gitu loh. Nah, tapi karena waktu itu pendalaman para teolog mazhab Tubingen itu, ya itu pun bukan Petrus yang nulis, nggak peduli gitu loh. Nah, ini pokok pikiran ini yang seharusnya kita bisa kembangkan dalam studi yang lebih serius. Kemudian Baur juga mengatakan begini, Ferdinand Baur. Paulus dan Petrus itu sebetulnya saling bertentangan. Tetapi pertentangan antara kedua orang ini disembunyikan oleh Lukas. Jadi diperhalus oleh Lukas ketika dia menulis kitab Kisah Para Rasul. Makanya nggak usah ngutip Kisah Para Rasul 15 itu kan sudah diperhalus oleh Lukas. Seperti itulah awal-awal gerakan anti Paulus. Tetapi sebetulnya di balik latar belakang itu ada apa? Di balik itu situasi apa yang melatar belakangi? Sekaligus saya harus berkata, kalau saya ngomong terang-terangan jangan tersinggung. Ini karena gerakan Protestanisme yang waktu itu terlampau anti Katolik. Nah, ini kalau ngomong begini nanti kan bisa salah paham nanti. Tapi ya memang aslinya begitu kok. Karena apa? Segala sesuatu yang berbau Katolik harus ditolak. Sementara gereja Protestan tidak memiliki hubungan langsung dengan gereja Timur. Gereja Katolik sama Protestan kan konflik di abad 16. Gereja Timur kan gak ikut-ikut konflik. Makanya kalau Anda menilai sebuah konflik, jangan pihak yang berkonflik, pihak yang netral kan itu kan. Segala yang berbau Katolik ditolak. Misalnya ada perayaan para tokoh iman, para santo. Orang Protestan nggak ada santo, cuma ada santoso masalahnya. Gitu. Nah, bolehlah Anda menolak misalnya para santo dari abad-abad pertengahan zamannya Paus karena itu memang tidak sesuai dengan katakanlah spiritualitas Protestan. Tapi masa muridnya Petrus ditolak?
Siapa yang rugi sekarang? Kan sejarah kita jadi bolong akhirnya. Gereja-gereja waktu itu hanya punya misalnya peringatan kemartiran Ignatius dari Antioquia. Kan hanya dikenal lewat perayaan-perayaan keagamaan Katolik. Kemartiran para pahlawan iman itu kan selalu diperingati lah. Sekarang orang Protestan sudah nggak asing lagi karena sudah terbit The Voice of Martyr sekarang kan. Dulu kan enggak itu kan. Nah seperti itu. Kemudian karena dokumen-dokumen yang berasal dari murid-muridnya para rasul hanya ada dalam catatan-catatan leksionari Katolik, maka dianggap itu tidak Alkitabiah. Tidak ada itu. Pokoknya sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab harus kita tolak. Jadi semangat sola scriptura yang terlepas dari konteks sejarah itulah yang menyebabkan data-data dari sejarah gereja mula-mula itu nggak diakui. Tetapi memang Tuhan itu rupanya tidak tega melihat gerejanya itu bertengkar terus-menerus. Ini kalau pemahaman iman saya. Kira-kira setelah zamannya mazhab Tubingen, itu kan 1840-an. Kalau saya guruan, itu zamannya Pangeran Diponegoro itu. Zamannya selesai perang Diponegoro. Jadi artinya bukan saya tidak menghormati itu. Ya tentu saya lebih menghormati data dari abad pertama dong, daripada abad 19. Iya toh? Karena ini cara berpikir historis memang seperti itu. Ditemukanlah setelah mazhab Tubingen itu buku-buku yang dikenal sebagai Apostolic Fathers. Ini misalnya. Ini buku-buku yang dikenal dengan Apostolic Fathers. Ini sebetulnya berjilid-jilid buku ini. Saya beli buku ini di Kairo. Jadi ini terjemahan di dalam bahasa Arab, tapi aslinya bahasa Yunani dan bahasa Aramaik. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Saya sungguh-sungguh sangat tergila-gila dengan data sejarah ini karena apa? Ini yang nulis muridnya para rasul. Bagaimana saya tidak hormat? Terus terang aja kalau disuruh milih, saya milih tulisan Luther apa tulisan? Milih tulisan ini dong. Karena ini kan ditulis sebagai sumber primer kan, bukan buku sekunder. Nah, dalam buku ini diungkap peristiwa-peristiwa historis setelah zaman Rasul. Sehingga kalau biasanya teman muslim mengatakan Kristen nggak punya tradisi bersinambung antara Yesus murid-muridnya sampai zaman modern, terputus. Kalau Islam punya dengan sanad itu di ilmu hadis. Ini aslinya sebelum Islam muncul ini. Ini yang di gereja kuno dinamakan khilafah rasuliyah, suksesi apostolik. Bukan dalam pengertian khilafah negara Islam, bukan. Khilafah itu pengganti, penerus sampaian ajaran, ya, sampai zaman kita. Nah, di sini penerjemah pertama buku ini luar biasanya orang Protestan dalam bahasa Inggris. Namanya John Lightfoot. Bukunya sampai sekarang masih beredar, judulnya The Apostolic Fathers. Dan buku ini selain diterjemahkan oleh penerbit gereja Ortodoks Koptik di Timur Tengah, yang saya beli ini penerbit Protestan. Supaya orang Protestan percaya sama saya. Ya kan? Nanti dikira ngomong begini, membela Ortodoks. Enggak, ini loh. Penerbitnya Darul Nasir Al-Uskufiyah. Ini penerbit Anglikan. Penerbit Protestan. Jadi artinya, kenapa sekarang tidak jadi masalah? Karena memang fakta sejarah. Dan apa pentingnya dalam konteks Paulus ini? Pertama-tama, di buku ini ada kesaksian murid-muridnya Petrus sendiri tidak bermasalah dengan Paulus. Murid-muridnya Yohanes tidak pernah bermasalah dengan Paulus. Kok Ferdinand Baun bermasalah dengan Paulus? Ayo sekarang, kalau Anda tanya Pangeran Diponegoro, Anda lebih percaya Sartono Kartodirjo yang hidup di abad 20, dosen sejarah profesor dari UI, atau percaya dengan Sentot Prawirodirjo? Wong Sentot itu muridnya Pangeran Diponegoro. Dalam metodologi pemikiran sejarah, memang kita harus hormat kepada Sartono Kartodirjo. Tapi Anda tidak akan tahu Diponegoro lebih suka rawon atau lebih suka gudeg. Yang tahu pasti Kiai Mojo. Yang tahu pasti Sentot Prawirodirjo. Ini tulisan muridnya para rasul. Bagaimana kita tidak menghormati? Dan singkat saya akan sampaikan bagaimana pandangannya tentang Paulus. Pertama-tama surat Ignatius dari Antioquia, Rosail Ignatius al-Antaki. Jadi surat-surat Ignatius dari Antioquia. Begini dia mengatakan dalam salah satu suratnya, aku tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat
Petrus dengan Paulus. Mereka adalah rasul-rasul, tetapi aku adalah hamba pelayanan. Kini aku adalah murid pertama mereka. Mereka orang merdeka, aku adalah budak setiap saat. Karena dia harus menanggung salib dulu. Ini kan masa penganiayaan. Sebelum dia dicabik-cabik tubuhnya oleh singa, mati syahid di Roma. Mereka telah menderita, aku orang yang terbebas dalam Yesus Kristus. Dan aku akan bebas dalam dia. Sekarang aku belajar dari belengguku untuk mencapai kebahagiaan. Aku tidak sebanding dengan apa yang diperbuat Petrus dan Paulus. Dia tidak pernah ngomong gurunya pernah bertengkar kok. Ini catatan yang sangat meyakinkan karena dari abad yang sama. Kemudian yang kedua, saya tunjukkan Clement dari Roma. Nah ini surat-surat Clement dari Roma. Risalah Clemenus al-Awal. Siapakah Clement? Namanya disebut Paulus di surat Filipi pasal 4 ayat 3. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawan sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Paulus mengakui Clement. Clement yang dirujuk Paulus ini menulis surat tahun 95 Masehi. Apa ini bukan bukti primer? Dia mengatakan apa? Menghadapi iri hati dan perselisihan, Paulus telah memberikan contoh yang telah ditunjukkan olehnya dengan membayar harga bagi ketaatannya. Setelah ia 7 kali diikat, dibuang ke pengasingan, dilempari batu, Paulus terus mengabarkan Injil ke timur dan ke barat sampai mencapai kemenangan yang mulia dan menjadi hadiah bagi imannya. Tidak ada problem dengan Paulus. Diakui. Ini catatan dari Clement tahun 95 di Roma. Sekarang catatan Polikarpus. Ini tentang kemartiran Polikarpus ya. Risalat Polikarpus ila ahli Filipi. Nah, ini bukunya. Bahasa Yunani dengan bahasa Arab. Ya. Saya akan bacakan. Namun demikian belum pernah aku lihat dan aku dengar terjadi di antara kalian, di mana Paulus yang diberkati itu pernah melayani di tengah-tengah kalian, seperti yang dinyatakan dalam permulaan suratnya. Sebab Paulus membanggakan kalian di antara semua gereja sebagai satu-satunya yang waktu itu mengenal Allah ketika kami sendiri belum mengenalnya. Siapakah Polikarpus? Polikarpus meninggal dengan dihukum bakar tahun 156. Ketika dia dihukum bakar, dia memuja Allah Tritunggal. Jadi Tritunggal bukan ciptaannya Konsili Konstantinopel. Tahun 156, dia muridnya Rasul Yohanes anak Yebedeus. Tidak bermasalah dengan Paulus. Kok mazhab Tubingen bermasalah dengan Paulus? Kan begitu pola pikirnya. Saya kira itu. Jadi dengan demikian sumber-sumber sejarah primer dari murid-muridnya Rasul Paulus, murid-muridnya Rasul Petrus, murid-muridnya Rasul Yohanes tidak bermasalah dengan Paulus. Jadi bagi saya tidak ada urusan dengan mazhab Tubingen. Karena apa? Setelah temuan naskah-naskah Apostolic Father ini, sendi-sendi gagasan-gagasan yang dibangun di atas asumsi teologis tidak berlaku. Karena apa? Karena sudah ada dokumen yang sejaman. Secara historis begitu, tidak usahlah kita ngomong teologi, tidak usah kita ngomong Alkitab. Ngomong tentang sejarah Pangeran Diponegoro, sejarah Gajah Mada. Begitu yang namanya penemuan prasasti Mulama Lurung, ya itu kan penemuan prasasti di zaman Kerajaan Singasari. Cerita Kenarok dalam Pararaton itu mendapatkan gambaran yang berbeda. Oh ternyata prasastinya nggak bicara seperti cerita rakyat yang ditulis oleh Pararaton gitu. Sama dengan itu. Kadang-kadang di dalam dunia teologi kita tidak lebih jujur daripada sejarah sekuler. Ya saya kira itu. Nanti kita bisa lanjutkan dalam diskusi kita. Gimana teman-teman? Kita sudah semakin paham ya. Jadi kalau Paulus itu masih tetap meneruskan ajaran Yesus. Tetapi dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan Pak Bambang, kalau mungkin teman-teman masih ada yang ingin lebih menggali lebih dalam lagi, silakan untuk ditanyakan. Ya Mbah, terima kasih untuk penjelasan yang tadi paparkan. Ini ada pertanyaan yang populer yang sering dikemukakan oleh para polemikus Muslim terkait pertanyaan mengenai sosok
Paulus. Yang pertama adalah saya membaca ya bahwa sebenarnya katanya ya mereka itu beranggapan bahwa dari polemikus itu mengatakan bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan ya tentang Trinitas, tetapi katanya Paulus justru yang mengajarkan itu. Itu yang pertama. Terus kemudian katanya bahwa ajaran Yesus itu sudah dipalsukan Paulus. Ini sering berkembang, bahkan ini sering menjadi hal yang tema polemik yang populer gitu, seperti itu. Nah, ini supaya mungkin ini menjadi wawasan juga bagaimana caranya, terutama untuk saya menjawab hal itu atau untuk saudara-saudara kita yang menyaksikan acara ini, Pak. Iya. Jadi memang tema Paulus itu akhirnya mempengaruhi juga tafsir Islam. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat ya, Islam sendiri sebetulnya mula-mula tidak bermasalah dengan Paulus. Salah satu contoh misalnya, kalau kita membaca tafsir Al-Quran, itu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu salah satu penafsir Quran. Dia tidak bermasalah dengan Paulus. Beberapa saat lalu itu di internet lagi ramai itu di Facebook, teman-teman Muslim sendiri. Kita orang Islam ternyata menghormati Paulus itu, Rasul Paulus itu. Bahkan kita harus jujur ya, di buku-buku yang sekarang beredar di kalangan anak-anak pesantren itu masih ada rujukan tentang Paulus itu. Misalnya tafsir yang terkenal di dunia Islam itu tipis tafsirnya, namanya tafsir surat Yasin dari Syekh Hamami Jaddah. Ini tertulis di dalam bahasa Jawa dengan huruf pegon itu loh. Bahkan ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Itu sudah diterjemahkan, diterbitkan oleh beberapa penerbit. Nah, di dalam surah Yasin, surat Yasin itu surat ke-36 dalam Al-Quran. Itu di situ ada ungkapan begini. Wa idrib lahum masalan ashabal qaryah. Dan kemukakanlah kepada mereka contoh tentang penduduk suatu negeri. Lalu dalam penafsir Islam ini oleh penafsir itu dikatakan, yaitu terangkanlah kepada penduduk Mekah, ya Muhammad, terangkanlah kepada penduduk Muhammad tentang apa? Penduduk suatu negeri, ashabal qaryah wahia intakiyah. Penduduk suatu negeri itu namanya negeri Antioquia. Itu dalam surat Yasin itu, tafsiran surat Yasin, sorry. Lalu mereka, penduduk Antioquia itu mendustakan utusan Nabi Isa itu. Lalu 2 orang utusan tadi disusul dengan utusan ketiga, supaya mereka mengesahkan Allah dan beriman kepada Allah. Lalu pertanyaannya, siapakah ketiga orang itu? Ini dalam tafsir masih tersebut di situ nama Paulus. Masih tercatat. Maka dikatakan dalam tafsir itu Isa alaihi salatu wassalam mengutus 2 orang rasul dari kaum Hawariyun ke kota Antioquia. 2 orang rasul itu yang pertama namanya Yahya, kedua Bulus, dan ketiga Sam'un. Bulus itu Paulus. Makanya kalau kita membaca dalam Alkitab bahasa Arab, Risalatu Bulus Rasulil Awal ila ahli Tesalonika misalnya. Surat Rasul Bulus yang pertama kepada orang Tesalonika. Jadi jelas di surat Yasin tafsirnya Hamami Jaddah ini Paulus masuk di situ. Tapi ini tafsir ini berotoritas nih, Pak. Oh, ya, Ibnu Katsir itu otoritas, itu muridnya Ibnu Taimiyah kok. Artinya kalau orang tidak membaca tafsir yang tebal-tebal kayak Ibnu Katsir, ya bacalah misalnya tafsir Yasin yang kecil itu Hamami Jaddah. Itu tidak ada bermasalah dengan Paulus. Pertanyaannya, mulai kapan Paulus itu dipersoalkan dalam Islam? Kan seperti itu kan? Nah, tafsir-tafsir yang sekarang mungkin mengatakan, oh yang dimaksud Paulus dalam surat Yasin itu Paulus yang lain, ya boleh-boleh saja. Tapi artinya makanya ketika membaca teks-teks keagamaan maupun teks-teks historis itu harus kronologis. Ini tahun berapa munculnya? Ini tahun berapa munculnya? Makanya metode semacam ini juga tidak hanya saya berlakukan untuk Islam, tapi agama sendiri saya kritisi kok. Saya mengatakan di tengah-tengah orang fanatik sekali sama Calvin. Saya ganggu aja orang-orang fanatik itu. Calvin nggak terlalu penting kalau untuk urusan sejarah begini. Karena apa? Ignatius dari Antioquia lebih penting karena dia muridnya Yohanes langsung kok.
Itu loh kira-kira. Ini saya kira juga mengatakan seperti itu dalam konteks ini ya, saya kira itu. Terus kemudian Paulus dianggap sebagai pemalsu ajaran Yesus. Dia tidak pernah mengajarkan Trinitas misalnya. Sekarang pertanyaannya, jangan baca surat Paulus dulu Trinitas tetap ada apa enggak? Yang ngomong Trinitas lebih eksplisit itu malah Yohanes bukan Paulus. Nah itu loh. Coba tentang logos itu kan dari Yohanes. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, ke logos en prostontion ke theos en logos. Itu malah Yohanes. Ajaran tentang Yesus lahir dari seorang perawan. Itu malah muncul di Matius. Di Injil-Injil sinoptik. Paulus hanya menyebut perempuan, lahir dari seorang perempuan. Gunaikos. Yang netral maknanya. Sekalipun Gunaikos itu bermakna juga perawan, tapi yang ditekankan Paulus seolah-olah ya sudahlah, semua sudah pada tahu kok Maria itu perawan. Tapi kalau dalam model berpikir seperti itu, Paulus tidak eksplisit malah mengajarkan Trinitas. Justru Yohanes yang eksplisit. Loh, tapi kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab Pak. Ya sama juga, ajaran ilmu kalam juga tidak ada dalam Al-Quran. Itu kan hanya judulnya saja yang tidak ada, isinya kan ada gitu loh. Saya kira itu ya. Jadi ada lagi yang mengatakan Paulus kan nggak pernah ketemu dengan Yesus. Dan Nabi Muhammad juga nggak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Kok Anda percaya? Loh, ini bukan soal kita menistakan, enggak loh. Ukuran yang kamu sampaikan kepada orang lain, terapkan untuk dirimu sendiri. Kan gitu kan? Banyak orang yang standar ganda. Artinya kalau Alkitab dikritisi, kenapa kitabnya orang nggak boleh dikritisi? Kan gitu kan, mestinya gitu, namanya fair. Kalau di parameternya adalah Paulus tidak pernah ketemu dengan Yesus. Paulus memang tidak pernah ketemu Yesus, tapi dia ketemu dengan Petrus, dia ketemu dengan Yakobus, dia ketemu dengan murid-muridnya Yesus, saksi mata masih hidup. Sekarang ini minta maaf saya ngomong begini, Nabi Muhammad kan juga tidak pernah bertemu dengan Yesus, bahkan jaraknya lebih daripada 500 tahun. Ya artinya apa? Secara historis ini malah tidak memenuhi syarat kan? Tapi kalau bahwa saudara muslim mengatakan ini wahyu, ya kita menghormati. Tapi kalau orang lain mengatakan ini ilham Roh Kudus, ya jangan kamu serang. Ini kan soal kaidah-kaidah di dalam berdialog itu harus jujur gitu loh. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Ya, ada lagi? Terima kasih. Baik, Abah, dari pemaparan yang tadi dan tema kita hari ini, saya melihat ada membaca di Galatia tentang masalah sunat. Nah itu di sini di Galatia 5 ayat 2 judul teksnya itu kemerdekaan Kristen. Di situ dikatakan sesungguhnya, aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, timbul pertanyaan, apakah Yesus itu kan juga mengikuti hukumnya Yahudi, sunat. Nah, di sini dikatakan bahwa apakah Paulus membatalkan itu hukum sunat itu. Nah, menurut Abah ini kalimat ini kira-kira akan kemana arahnya supaya pemahaman kita tuh bahwa antara pengajaran Yesus itu dengan Paulus itu sebenarnya nggak ada masalah di dalamnya sebenarnya di situ. Oke, ya, paham. Jadi begini, kalau kita melihat dalam Alkitab ya, kita harus melihat semuanya itu dalam konteks. Tidak bisa kita harus melihat sepotong-sepotong. Konteksnya Paulus berbicara di Galatia itu adalah konteksnya menghadapi munculnya legalisme Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Makanya Paulus mengatakan sedikit ragi mengklamirkan seluruh adonan. Itu kan konteksnya Titus disunat apa enggak? Kan itu kan? Nah, ya ditawar-tawar lah supaya mereka jangan nentang-nentang kita terlalu nentang gitu. Yang ditekankan Paulus itu, sunat atau tidak sunat itu bukan menentukan keselamatan kita. Artinya kamu tidak boleh mengandalkan keselamatanmu dari hukum kitan. Artinya apa? Kamu juga tidak boleh melarang hukum kitan. Iya toh? Kan gitu kan mestinya kan? Kayak misalnya sekarang ini menjadi model misalnya.
tunjukkan di mana Yesus pernah mengatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Argumentasinya dibalik. Tunjukkan di mana sekarang ayatnya, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Kan sama-sama ndak adanya. Berarti kita serahkan pada konteks loh. Konteksnya apa gitu. Konteksnya Galatia ini, orang-orang Yahudi itu minta, orang Yahudi sudah jadi Kristen ini. Orang-orang Parisi yang masuk Kristen. Ini minta karena dia sulit sekali melepaskan simbol-simbol keagamaan yang lama. Padahal simbol-simbol itu kalau di mata para penganut Kristen mula-mula itu sudah digenapi pleroma di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus itu yang digambarkan dalam simbol-simbol perjanjian lama itu. Makanya Paulus mengatakan, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak ada gunanya untuk kamu. Itu maksudnya. Jangan kita memberi ruang terlalu banyak. Nanti kalau dia minta lagi, minta lebih lanjut lagi. Ya toh? Nanti minta lagi dituruti, minta lagi sedikit lagi mengklamirkan seluruh adonan. Jadi teks itu kalau dibaca oleh terjemahan secara dinamis, misalnya di dalam bahasa Indonesia masa kini, jikalau kamu menyunatkan dirimu untuk maksud keselamatanmu, Kristus tidak ada gunanya bagimu. Jadi yang dimaksud sunat ini sunat untuk keselamatan. Tapi kalau sunat dalam pengertian wajar nggak apa-apa. Maka contohnya kita lihat di Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3. Di situ saya baca. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Ayat 3. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia. Karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Pertimbangan Paulus di Kisah Rasul berbeda dengan pertimbangan Paulus di Galatia. Karena apa? Apabila Timotius tidak disunat, sementara orang tahu bahwa ibunya seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, dan di situ ada banyak orang Yunani dan ayahnya orang Yunani. Jangan mendengar beritanya orang yang diucapkan oleh orang yang tidak bersunat. Ayahnya dia orang Yunani. Jadi batu sandungan. Jadi kita membaca Alkitab mesti dalam konteks. Terus kemudian, apakah gereja pernah melarang sunat? Saya harus kasih informasi. Di gereja Koptik Ortodoks, anak umur 40 hari sebelum dibaptis disunat. Sebelum dibaptis disunat 40 hari itu. Kenapa? Karena sunat itu perjanjian ilahi di zaman perjanjian lama. Di perjanjian baru simbolnya diganti baptis toh. Jadi baptisan yang dipertahankan, tapi sunat dipandang sebagai taharoh, kebersihan. Membersihkan. Dan ternyata Anda harus lihat, tradisi sunat itu sudah muncul di Mesir sebelum Abraham. Lihat kuil-kuil di Karnak, kuil-kuil di Luxor, gambar orang disunat itu merupakan salah satu bagian daripada upacara orang Mesir kuno. Jadi tradisi gereja Koptik ini nggak ada di tradisi Roma Katolik, tidak ada di gereja Ortodoks Yunani, nggak ada. Tapi adanya di Koptik karena apa? Menunjukkan bahwa gereja punya akar dengan budaya lokal, di mana gereja tidak tercabut dengan budayanya. Tapi tidak ada orang Kristen Koptik yang mengajarkan sunat sebagai syarat keselamatan, nggak ada. Karena sunat nggak sunat itu nggak menentukan keselamatan kita. Jadi gereja Koptik disunat, tapi bukan untuk alasan keselamatan, gitu loh. Makanya kadang-kadang di kalangan Kristen juga sama ekstrimnya dengan yang rentang itu tadi. Nggak boleh disunat loh. Kenapa nggak boleh? Kalau tidak boleh maksa berarti juga tidak boleh melarang kan? Asalkan tidak dipahami dalam makna untuk keselamatan itu loh. Ini hanya soal tradisi. Ini hanya soal hukum kesehatan, ini hanya soal nggak ada kaitannya dengan keselamatan. Sebab kalau kita mengandalkan sunat, hari-hari tertentu, masa raya tertentu, Yesus untuk apa berkorban demi kita? Kira-kira seperti itu pandangannya. Ya, ada lagi yang lain silakan. Ada lagi Pak. Ini apakah benar Paulus mengambil unsur-unsur dari agama misteri Romawi sehingga kekristenan sekarang ini hanya mencatut nama Yesus tetapi sesungguhnya ajaran kafir? Nah, sekarang pertanyaannya agama misteri itu apa? Mungkin yang ngomong juga nggak ngerti itu. Gitu.
Kadang-kadang itu kalau memang ngadepi orang-orang polemikus itu menjengkelkan juga. Tapi ya sudahlah. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Saya pernah sering kali dikasih teman. Saya itu kan nggak pernah nonton YouTube itu, nggak pernah. Dia bilang, Pak Bambang, ada yang nyerang Bapak, biar aja lah saya nonton gitu terus jadi kita nggak enak aja. Saya bilang, kamu ceritakan aja apa intinya, nanti saya jawab. Gitu. Gitu ya. Saya nggak pernah nonton, nggak pernah saya. Apa yang disebut agama misteri? Agama misteri itu kira-kira sudah berjalan kira-kira sejaman dengan sebelum zaman Musa kira-kira. Itu agama Yunani kuno yang diambil dari unsur-unsur Mitraisme Persia, salah satunya. Nah, ketika pada zaman Romawi, agama misteri itu menjadi salah satu simbol dari salah satu keyakinan orang-orang Roma yang kemudian dijadikan ritus. Nah, salah satu kaisar yang pernah mengunjungi upacara agama misteri itu namanya Kaisar Hadrianus yang menghancurkan Yerusalem itu. Ya, abad kedua itu. Kira-kira tahun 125 dia mengunjungi sebuah upacara yang dikenal dengan upacara Eleusis atau Eleusinian Ritus. Upacara Eleusis itu adalah upacara dengan minuman suci yang dikenal dengan kikeon. Minuman suci itu isinya apa sampai sekarang orang mikir itu bahannya dari apa? Mungkin sejenis drug atau apa kita tidak ngerti. Tapi yang jelas katanya minuman itu dirahasiakan. Nah, Kaisar Hadrianus itu pernah datang ke upacara itu. Nah, upacara itu merupakan upacara tahunan yang digunakan untuk memperingati Dewa Demeter. Dewa Demeter dan Persephone. Tempatnya namanya Eleusis. Di wilayah Roma saat itu. Nah, cerita-ceritanya itu menarik itu. Ada anak seorang dewa diculik dibawa ke alam bawah. Alam bawah itu dikenal alam Hades. Nah, nanti orang-orang yang ini hobinya orang-orang barat yang tidak tahu akar sejarah ini nanti mengkaitkan lah ini kan alam Hades itu ada di Perjanjian Baru. Hades itu dunia orang mati. Ini ternyata dari ritus agama misteri gitu. Nah, kalau Anda sekarang ngomong pakai bahasa Indonesia, Anda mau ngomong gelas, cangkir. Kalau yang ngomong itu sebelum zaman Kristen, oh itu pemujaan kepada ritus yang memakai gelas suci, masa ya begitu? Hanya gara-gara istilah itu dipakai sama suku Dayak yang agamanya bukan Kristen. Ya, karena agama itu kan memiliki dasar budaya. Tidak pernah ada wahyu di ruang hampa. Ketika kekristenan muncul dengan ide tentang Memra itu firman Allah yang olehnya Allah menciptakan. Itu kan alam pikiran Yahudi. Tapi ketika diterjemahkan dalam bahasa Yunani muncul kata logos, itu kan terjemahan. Kayak misalnya orang Indonesia mengatakan tenaga surya. Itu kan teknologi. Nggak ada kaitannya dengan dewa surya dalam agama Hindu kan? Karena kata surya itu sudah menjadi bahasa gitu loh. Hades itu alam dunia orang mati, terjemahan dari kata Seul dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Tapi tidak berarti bahwa istilah itu muncul dengan idenya juga harus diambil alih gitu loh. Kita mesti paham seperti itu. Jadi pertanyaan tentang agama misteri itu sebetulnya agama-agama yang sebetulnya bentuk sinkretisme juga. Jadi itu ada mitra Persia. Mitra Persia itu menggambarkan bahwa dewa mitra itu lahir dari sebungkah batu. Nah, misalnya. Terus dia ada dewa yang mengalahkan kerbau sampai kemudian dewa itu hidup kembali. Nah, ini yang melatar belakangi dewa yang mati hidup kembali. Ini Yesus itu dari situ. Ternyata itu dari dewa Dionysius. Ini mitra ini yang mendasari Natal itu Sol Invictus. Lah orang hanya membaca judul-judulnya, tidak pernah membaca detailnya seperti apa. Malah sekarang ini banyak pembohongnya. Nulis buku satu halaman, beratus-ratus halaman, dikasih judul Mendung di Langit Gereja. Ini sudah mau hujan soalnya. Mendung di Langit Gereja. Itu tulisannya orang Barat itu.
Tapi orang Indonesia itu punya penyakit namanya minderwaardigheid kompleks, kata orang Belanda. Begitu yang ngomong itu orang Barat tuh seolah-olah ini mesti orang pintar. Belum tentu orang bule itu pintar. Yang bodoh juga banyak, hanya karena kita tertarik dengan kata John, kata James, seolah-olah paling pintar. Datanya data sekunder. Terus kemudian dalam buku itu dikatakan, ternyata kelahiran dari seorang perawan itu berasal dari Dewa Mitra. Gak ada Dewa Mitra itu lahir dari perawan. Mitraisme Roma itu diadopsi dari Mitraisme Persia setelah dipengaruhi oleh ajaran Kristen. Nah seperti itu. Ada lagi? Silakan. Begini, Bah. Beberapa tahun lalu itu saya baca berita tentang terbitnya Al-Quran yang berjudul Miracle Deliverance. Oh ya, Miracle Deliverance. Yang mengakui Paulus sebagai rasul. Cuma karena diprotes, buku ini kan ditarik lagi nih dari peredaran. Cuma katanya itu, Bah, disisipi dengan misi Kristen ini. Apa iya? Kristen lagi dituduh. Apa iya, Bah? Kristen lagi dituduh. Katanya ini pasti titipan misi Kristen. Apa hubungannya Kristen dengan tafsir Al-Quran? Apa ya mungkin lah orang Kristen titip ya masukkan nama Paulus, tak bayar berapa, kok primitif sekali pola pikirnya. Justru ini yang aneh bagi saya. Karena apa? Saya punya buku itu, sebelum di Bredel udah punya buku itu. Karena setiap buku baru kan selalu saya beli. Buku itu mengutip dari tafsir-tafsir klasik. Nah, tadi kan kita sudah membaca surat Yasin kan? Dalam tafsiran surat Yasin itu dia mengutip tafsiran Ibnu Katsir. Jadi bolehlah itu dihapus, kemudian dalam edisi berikutnya kan mau ditarik dari peredaran kan? Edisi berikutnya kemudian diganti. Nama 3 orang utusan Nabi Isa ke Antioquia itu adalah Sadik, Saduk, dan Salum. Itu edisi terbaru. Dia mengutip dari riwayat lain yaitu riwayat Tobari. Riwayat Ibnu Katsir sudah dihapus. Mereka lupa sekarang ini era internet. Anda boleh hapus itu di edisi cetaknya Indonesia. Tafsir-tafsir yang di pesantren masih berbunyi Paulus. Dan ini bisa dihapus itu tafsir klasik kok. Anda boleh nggak setuju dengan Paulus di situ. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan begini. Kira-kira teks Arabnya begini. Kana ismur rasul lain al-awaliyin Sam'un wa Yuhana wa ismu tsalits Bulus. Ada yang mengatakan Bulis. Jadi 2 rasul yang pertama itu, yang utusan pertama itu namanya Simon dan Yohanes. Sam'un wa Yuhana wa ismu tsalits, dan nama yang ketiga namanya Rasul Bulus. Ini rasul yang diutus Nabi Isa tadi. Nah sekarang apa urusannya orang Kristen menitipkan apa misinya itu tidak masuk akal dengan Kristen dengan Juma di video tadi. Mereka membahas tentang Rasul Paulus, siapa Rasul Paulus, dan kita sudah dengarkan argumentasi daripada Juma. Dia menolak kerasulan daripada Paulus. Dia mengatakan bahwa Kristen itu buatan Paulus dan Paulus ini bukan Rasul Yesus Kristus, tetapi dia hanya mencari nama kurang lebih. Nah, saudara dalam Tuhan, apa yang menjadi argumentasi atau opini daripada Juma ini dibantah oleh apologi Kristen di video tadi. Beliau menjelaskan tentang Paulus, bahwa Paulus ini adalah Rasul Yesus Kristus, pilihan Yesus Kristus, dan dia memberitakan Injil kerajaan surga tentang Yesus Kristus. Lalu saudaraku dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan Bapak Bambang Nursena tentang hal itu. Bagaimana Bapak Bambang Nursena kemudian menjelaskan bahwa kerasulan Paulus benar dari Allah. Ya, Yesus Kristus yang telah memilih Paulus menjadi rasul atau menjadi pemberita Injil atau penginjil bagi orang-orang yang percaya dan juga orang-orang yang belum percaya, sehingga semakin banyak orang yang kemudian percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Ini sangat luar biasa dalam Tuhan. Tentu kita terberkati dengan penjelasan-penjelasan para apologet Kristen di video tadi, ya.
terlebih dengan penjelasan Bapak Bambang Nursena yang panjang lebar dan juga apologet Kristen lainnya. Ya, kita berdoa buat mereka supaya mereka dipakai Tuhan lebih lagi dalam pelayanan, sehingga melalui pelayanan mereka semakin banyak jiwa-jiwa yang kemudian percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita baca dalam Alkitab, sebenarnya sudah jelas di sana ya bahwa Paulus ini pilihan Yesus Kristus. Memang awalnya Paulus ini tidak sejalan dengan orang-orang Kristen. Dia malah mengejar orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Tapi pada akhirnya dia dipanggil Tuhan, ya, dia bertobat dan dia menjadi penginjil besar di dunia ini. Bahkan kitab-kitabnya di dalam Alkitab juga menjadi panutan iman Kristen, ya. Tuhan memakai Paulus dengan luar biasa sehingga Tuhan mewahyukan firman-Nya melalui Rasul Paulus, karena juga Paulus ini merupakan seorang yang terpelajar, bahkan menguasai hukum Musa atau hukum Taurat, hukum Perjanjian Lama, saudaraku dalam Tuhan. Dia seorang yang sangat terpelajar dan ketika dia dipakai Tuhan, dia memberitakan Injil, dia memberitakan kerajaan sorga dengan sangat dahsyat, dan melalui Rasul Paulus banyak kemudian jiwa-jiwa yang bertobat dan percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan dalam kehidupan mereka. Kalau kemudian Juma beropini bahwa Paulus ini bukan Rasul Yesus, ya, Paulus ini pendiri daripada agama Kristen dan lain sebagainya, maka saya katakan itu menjadi persoalan. Karena kenapa? Juma mengatakan hal itu karena dia tidak mengerti Alkitab sendiri. Dia tidak paham Alkitab. Dia tidak punya ilmu tentang Alkitab. Dia tidak punya ilmu pengetahuan tentang itu. Dan tentu wajar saja kalau kemudian dia ngawur, dia tidak mengerti Alkitab, dan dia selalu salah menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kita lebih percaya dengan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan atau dalam Alkitab, dan juga penjelasan hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, termasuk para penginjil dan para pendeta di video tadi yang menjelaskan panjang lebar tentang Rasul Paulus atau tentang kerasulan Rasul Paulus yang diberikan oleh Yesus Kristus atau pilihan Yesus Kristus, ya. Jadi dalam Tuhan, ya, iman kita tentu berdasarkan apa yang ditulis dalam Alkitab, bukan berdasarkan opininya Juma. Kalau Juma beropini Rasul Paulus bukan Rasul dan lain sebagainya, ya silahkan saja, itu haknya dia, itu pengetahuannya dia. Tetapi kita tentunya tidak terbawa arus dengan apa yang dia sampaikan. Kita harus kembali kepada Alkitab, kita harus percaya dengan apa yang ditulis dalam Alkitab. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji muliakan nama Tuhan dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan di kesempatan juga saya kembali mengajak kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, supaya kita tetap memiliki jiwa yang optimis bahwa yang terbaik menjadi bagian kita. Saudara dalam Tuhan, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.